Hai, 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 hai. Selamat ya, selamat ya. Hmm. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat. Well, it's very interesting. Bagaimana kawan-kawan Trisna banyak bermunculan di channel gue ya. Well, tidak ada salahnya kita mendukung orang baik. Nah, karena bonusnya kita jadi orang baik gitu kan. Dengan berkata baik kepada orang, kita jadi orang baik. Well, itu bonusnya ya. Jadi teruslah berbuat baik kepada sesama gitu kan. Kenapa kita harus berbuat jahat? Kenapa kita bisa harus merendahkan orang lain? Kalau kita bisa mengangkat derajat orang lain gitu kan dengan cara kita, dengan kemampuan kita, itu yang harusnya menjadi semangat kita bersosialisasi gitu kan. Media sosial adalah media untuk media untuk bersosialisasi, dan harapannya ada bersosialisasi dengan yang baik, yang wajar, yang menyenangkan, yang saling mensupport. Oke, gue mau coba mereaksi lagunya Trizwaka, Aku Seorang Pengamen ya kalau nggak salah ya. Well, koreksi gue kalau gue salah gitu kan. Kembali lagi, gue membuat video ini pun one take ya. Jadi gue tuh kalau bikin video tuh dari awal sampai dengan terakhir ya sudah baru selesai, jadi tidak ada gue potong-potong. Jadi apapun yang menjadi penyampaian gue, yang ada yang di kepala pada saat ini, ya itu yang akan keluar. Dan video ini adalah video yang pertama kali gue lihat, jadi supaya gue bisa mendapatkan reaksi yang seutuhnya, sejujurnya seperti apa. Well, let's see, let's go. Kita coba tengok Aku Seorang Pengamen ya dari Triswaka. Oke, let's check it out. Jadi ini gue ambil dari Trisna Family ya. Jadi buat teman-teman bisa bantu subscribe, please subscribe dan ikuti Trisna kegiatan mereka. Oke. Sempat ada yang komen di TikTok saya. Oke, di menu kopi ini ya. Bang, coba bikin lagu Aku Seorang Pengamen ya. Ya, saya memang pengamen, tapi saya nggak korupsi. Insya Allah. Amin. Tapi saya berada di fase seakan-akan pengamen itu melebihi dari koruptor. Oke. Jadi ini sebenarnya curahan hatinya Triswaka kayak di mana dia ada fase merasa bahwa seorang pengamen tuh harga dirinya itu kayaknya lebih rendah dari koruptor pada satu tahap tertentu ya. Oke, ini mengerikan ya. Kalian mau ngasih nggak apa-apa. Nggak, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita nggak ngambil secara paksa uang kalian. Iya nggak sih? Semua pekerjaan tuh mulia, asal tidak merugikan orang. Iya. Seenggaknya kita menghibur kalian, Betul. tapi kita tidak merugikan kalian. Ya, setidaknya mereka berusaha untuk menghibur gitu kan. Dan juga dari apa yang dilakukan itu tidak ada niatan, tidak ada memiliki substansi untuk merugikan gitu kan. Kalau mungkin ada yang merasa mungkin ya bisa aja terjadi ada pengamen, kita merasa dirugikan pengamen karena suaranya nggak enak, bikin sakit kepala. mungkin terjadi. Tapi kembali lagi kan mereka punya substansi yang berbeda ya, ada tuntutan ekonomi, dan itu ya satu-satu yang bisa dilakukan untuk memenuhi, harus tetap hidup, dia harus mengamen gitu kan. Atau pas kebetulan pas ngamen suaranya bagus seperti Triswaka, ya akhirnya mendapatkan hiburan gitu kan, kita bisa menikmati. Dan Triswaka mendapatkan imbalan misalkan uang gitu dari pendengar, ya itu bisa buat dia menjalani hidup. Well, ini cerita is a very sad story karena gue tuh dulu sempat sebenarnya mengikuti Triswaka ya dari yang awal-awal ya. Setelah itu ya so-so tidak terlalu mengikuti sama sekali, dan juga baru punya channel, jadi ya baru bisa berpikir banyak, mengikuti lebih banyak, dan ngomong lebih banyak. Jadi memang Triswaka dulu juga pengamen ya, memang pure ngamen gitu, pure ngamen. Jadi ini epic comeback lah nih apa yang dia lakukan. Biarlah orang berkata apa, biarlah orang mau bilang apa, menghinaku karena ku hanya pengamen.
akan selalu bersyukur. Ini kisahku menjadi seorang pengamen. Well, sebentar tadi gue sempat terhanyut dari gue mendengarkan soalnya Triswaka memang sedang bercerita di sini. Ini adalah suatu momen, gue yakin adalah satu fase di mana dia pernah merasakan terpuruk ya. Mungkin juga kejadian kemarin juga merupakan salah satu kejadian itu. Tapi selain kejadian kemarin, gue rasa namanya kehidupan tuh ada masa-masa kita down, kita merasa aduh kok gini banget ya hidup ya gitu kan. Dan ini mungkin salah satu yang dirasakan dari sisi seorang pengamen yang mungkin juga dialami oleh pengamen-pengamen lainnya. Jadi di sini Triswaka mencoba mewakili apa yang dirasakan ketika dia menjadi seorang pengamen. Ya, direndahkan, terkadang tidak dilihat, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Well, it's a very sad story sebenarnya. Jadi gue tadi sempat yang I see. Karena memang kita butuh waktu sebentar untuk coba memikirkan jadi orang lain dan coba rasakan apa yang orang lain rasakan. Dan tadi sebentar gue coba memposisikan diri gue jadi itu berat banget. Well, thanks Kat. Tri bisa berhasil manage sampai dengan sekarang, masih bisa bertahan dan mudah-mudahan semakin bisa berkembang ya, harapan gue sih. Menikmati takdir Tuhan berikan kepadaku. Stop. Aku tidak korupsi dan tidak mengulang rugi. Aku hanya mencari sesuatu kasih. Aku tidak korupsi, aku tidak buat rugi, aku hanya mencari sesuatu nasi deh. Oh man, that is a very strong straight word gitu. Jadi itu straight banget, maksudnya udah nggak ada kata kiasan lagi ya. Dia ngomong ya, gue bukan koruptor gitu kan, dan gue nggak mencoba untuk merugikan banyak orang, dan gue hanya untuk makan ya, untuk bicara kerja bicara gimana sih gue ngomong, berbicara sebuah pekerjaan di mana dia cuma berusaha untuk mendapatkan makan gitu. That is a very sad story. Ya, bisa jadi renungan buat kita semua ya. Biarlah orang berkata apa, Jadi nomor 3. Oke, kalau dia bisa memilih ya. Tapi endingnya ditutup dengan dia tetap mensyukuri. Well, ini sih gue juga bisa melihat bagaimana sebenarnya Tri juga mencoba mensyukuri semua nikmat yang dia dapat ya. Ketika dia bisa eksis di Jogja gitu kan, dia tidak sendiri, dia merangkul teman-teman pemusik lainnya yang kadang-kadang kita suka lihat ya, dia viral di mana diajak akhirnya manggung di sini, banyak sekali. Bahkan artis-artis senior yang kadang-kadang sudah tidak terlalu sering muncul di media dan lain sebagainya ngumpul di sini, diajak bersama-sama gitu kan, untuk ya setidaknya menghibur, bernyanyi, minimal bisa bernyanyi lah, melepas stres ya. Tapi dari situ kan akhirnya terbuka banyak proyekan-proyekan yang lahir dari
silaturahmi yang dibentuk oleh Triswaka nih. Oh, ini akan besar. Ini gue sih ngeliat sih Triswaka dengan teman-temannya ini akan menjadi sebuah organisasi yang besar ini kalau dikelola dengan baik, dengan sehat. Ini akan menjadi sangat-sangat besar dan bisa menjadi organisasi musik terbesar di Indonesia nih. Kalau dari sekarang kita sudah lihat ya, walaupun yang tergabung ada Nabila, tapi kita lihat yang senior sudah ada di dalam loh. Ada Charlie di sana yang mensupport juga Sitri, ada Ian Kasela. Oh, banyak banget ya. Banyak banget. Wah, this is insane. This is keren sih untuk sekelas muda. Ada yang batuk ya. Well, overall sih nice ya, nice banget sih lagunya. Dari sini bisa selain lagunya enak, catchy, tapi satu sisi kalimat-kalimat yang tertuang karena memang dibuat ini secara jujur ya. Kalau gue bilang sih secara jujur, ini kembali lagi lagu-lagu buatannya mereka itu sepertinya memang cerita daily life gitu kan, yang dituangkan kayak seperti dalam buku diary lalu dinyanyikan gitu kan. Jadi so simple dan kita bisa menikmati ya. Dan di sini ya tadi gue bilang ini sedih banget sih emang kalau berbicara pengalaman Triswaka ya. Seperti ini adalah pengalaman hidupnya Triswaka dan dituangkan menjadi sebuah lagu. Oh, keren banget. Well, buat teman-teman sih yang mau mendengarkannya secara full, nanti gue taruh linknya di deskripsi ya. Gue tidak akan sampai full, jadi kalian silakan datang ke Trisna Family, saksikan di sana, gitu kan, bantu mereka untuk tambahkan view-nya biar lebih banyak dan tonton sampai habis ya harapannya. Well, ya kembali lagi lagu-lagu mereka nih, lagu-lagu Triswaka gitu kan, atau Trisna dengan Nabila ini, atau dengan kawan-kawan lain, Zidan dan lain sebagainya, menurut gue adalah salah satu bentuk hiburan baru yang ketika mereka bernyanyi di Pendopo Lawas atau di Wonokopi itu gue melihat sebagai bentuk hiburan baru yang simple, yang tidak berat gitu kan, dan dengan karakter vokal yang dimiliki oleh para talent di sana itu entah kawin banget gitu, kewong banget men, kewong banget gitu, istilahnya kawin banget. Dan jadi kita bisa benar-benar menikmati dengan atmosfer Jogja yang memang penuh cinta. Jadi tambah membuat vibe-nya Trisna atau Triswaka atau Nabila atau lain-lain itu menambah vibe-nya menjadi hidup gitu kan. Aura itu semakin menjadi hidup dengan sentuhan Jogja, dengan sentuhan lagu, aransemen yang simple, yang ringan dengan menggunakan akustik, itu yang bikin sebenarnya menjadi sangat mewah ya. Karena dari situ kadang-kadang gue juga ketika mendengarkan mereka menyanyikan sebuah lagu gitu kan, gue jadi oh ya bisa ya dibuat seperti itu ya lagunya, dibikin jadi rendah gitu kan. Karena kadang-kadang kita tuh cenderung biasanya kalau kita pengen bernyanyi mengikuti gaya si penyanyi aslinya yang kadang tinggi gitu kan, atau dengan peralatan musik yang memang sesuai dengan yang aslinya, originalnya ya, dan kita kesulitan gitu kan. Tapi dengan Triswaka mencontohkan dia bermain gitar, ternyata bisa ya dibuat nadanya seperti ini menjadi rendah dan kita bisa ikut bernyanyi. Wow, itu sih opini gue, mengapa gue pertama jatuh cinta dengan mereka adalah ketika mereka bisa membawakan sebuah lagu itu dengan begitu simple, sederhana tapi kena di hati. Dan suara-suara mereka juga tidak yang powerful, yang gitu, tapi deliveringnya selalu sukses, menyampaikan lagunya selalu sukses sampai ke hati, dan kita bisa benar-benar relax untuk mendengarkan dan candu dan jatuh hati. Well, that's it guys. Buat kawan-kawan Trisna, tetap semangat. Dukung orang baik, bonusnya kalian jadi orang baik gitu kan. Merendahkan orang tidak akan membuat diri Anda mempunyai nilai harga diri yang tinggi. Itu sih. Jadi ya lebih baik diam.
Lebih baik tidak usah ditonton kalau tidak suka, ketimbang hanya menonton hanya untuk mencaci atau memaki. Well, stop it guys. Itu akan membuat hatimu semakin hitam, semakin keras dan tidak baik. Well, that's it. Sehat-sehat buat kawan-kawan Trisna, kawan-kawan Alipers dan semuanya yang artisnya ada di sini yang gue bahas, yang gue reaksi. Sehat-sehat buat kalian semua dan dukung semuanya ya. Kalau gue berharap kalian bisa dukung semuanya, nikmati semuanya konten-konten gue dan tetap positive thinking, stay healthy. It's a wrap. Bungkus.